Mungkin di antara lu udah ada yang pernah nonton anime ini. Anime yang dirilis tahun 2012 ini nyeritain tentang kumpulan orang-orang yang diculik di sebuah pulau dan dipaksa buat mainin sebuah game survival. Mereka tuh dikasih senjata berupa bom. Nah, kalau lu penasaran, sini gue ceritain anime Betum. Diawalin sama cowok nolep yang kerjaannya cuma main game doang. Nah, game online yang dia mainin tuh namanya Betum Online. Game survival gitu, tapi senjata yang dipakai tuh cuma bom doang. Nah, bom-bom itu sebutannya BIM. Walaupun nih orang nolep, tapi urusan game ini dia jago banget. Sampai-sampai dia jadi salah satu top player rank dunia. Nih cowok tuh namanya Sakamoto Ryota. Tiba-tiba adegan pindah ke Ryota yang bangun dari pingsannya. Dia kegantung di pohon di tengah hutan sambil pakai parasut gitu. Dia kayak orang linglung karena nggak inget apa-apa. Gimana caranya dia bisa sampai di tengah hutan kayak gini? Dia ngeliat di tangannya tuh kayak ketanam chip warna hijau gitu. Dia juga dapet tas kecil warna putih gitu, yang dia nggak tahu itu tuh punya siapa. Tapi akhirnya tetap dibawa. Dia pun jalan terus dan sampailah di tepi pantai. Dia baru sadar kalau sekarang lagi kejebak di sebuah pulau antah berantah. Terus kita flashback ke beberapa hari lalu. Si Ryota ini marah-marah ke emaknya sendiri. Bisa-bisanya dia lagi asik-asiknya nganggur, tiba-tiba didaftarin kerja sama emaknya buat jaga toko. Nah, habis itu pun dia ke toko itu dan bilang kalau dia nggak sanggup buat kerja. Nah, abis keluar dari toko itu, Ryota pun ketemu sama dua orang cowok. Kita balik ke Ryota yang sekarang lagi nginget-nginget tentang kejadian yang di toko itu. Dia ngeliat isi dari tas kecil yang ternyata ada benda kecil kubus. Pas diteken, dia sadar kalau yang di tangannya itu sebuah BIM tipe bom waktu. Iya, nak. Yokan ga. Masaka. Jadi di game Betum itu yang dimainin Ryota ada banyak tipe BIM. BIM waktu itulah salah satunya. Pas malamnya dia didatengin sama seorang cowok yang tiba-tiba ngelemparin BIM ke arah Ryota. Nah, beda lagi tuh tipe BIM cowok itu, yang ternyata BIM cracker yang bakalan meledak kalau kena benturan. Jadinya Ryota dikejar-kejar sama cowok itu. Ryota terusan sadar kalau chip di tangannya itu radar, persis sama game yang selalu dia mainin. Jadi sembunyi pun nggak guna karena bakalan kedetek. Ryota mancing cowok tadi ke pinggir tebing. Ryota pun loncat ke laut. Nah, sebelum loncat, ternyata Ryota udah naruh BIM timernya di situ. Karena terlalu ngeremehin Ryota, cowok ini pun langsung dead karena ledakan BIM timer. Walaupun ngerasa bersalah udah ngebunuh orang, Ryota akhirnya mutusin kalau ini satu-satunya cara buat bertahan hidup di pulau ini. Jadi dia pun ngambil BIM sisa punya cowok tadi. Adegan terus pindah ke seorang cewek yang terdampar di pulau ini juga. Bangun-bangun dia udah dikelilingin sama om-om ini. Dan akhirnya cewek yang namanya Himiko ini pun gabung sama kelompok om-om ini. Siangnya ada pesawat lewat, jatuhin airdrop di deket kelompok ini. Pas dibuka isinya tuh kebutuhan mereka buat survive di pulau ini. Nah, tapi ada satu cowok yang banyakan bacot cuy. Namanya Isamu. Dia bilang buat makan dikit-dikit aja. Karena kesel dari tadi Isamu ini sok ngatur-ngatur mereka, akhirnya salah satu dari mereka yang namanya Masashi ngebunuh Isamu biar nggak ada lagi orang yang banyak bacot. Nah, malamnya pas pada istirahat, Akechi ngajak Himiko buat kabur dari Masashi. Mereka pun ngebawa semua makanan dan semua tas BIM. Tapi mereka ini dikejar sama Masashi. Akhirnya mereka sampai di jembatan yang kurang meyakinkan buat Akechi nyebrang. Masashi pun nyampe dan maksa Akechi buat nyerahin tas BIM punya dia. Akechi pun ngelemparin BIM tipe gas beracun punyanya. Akhirnya Masashi pun mundur. Akechi pun lanjut kabur bareng Himiko.
Di tengah jalan Akechi maksa Himiko buat gak ragu-ragu ngebunuh. Himiko yang dipaksa kayak gitu sebenarnya tuh ada trauma sama cowok. Ditambah Akechi tuh malah makin maksa-maksa si Himiko ini sampai main fisik. Jadinya Himiko pun nge-stun gun Akechi dan kabur dari cowok gendut mesum ini. Besoknya ternyata Akechi berhasil nemuin persembunyian Himiko. Karena pengen balas dendam sama kelakuan Himiko kemarin, Akechi ini mau ngelakuin hal mesum ke Himiko. Himiko yang udah putus asa ngambil beamnya yang ternyata tipe waktu. Dan niatnya pengen mati bareng si Akechi. Daripada dia mati dalam keadaan udah kotor, dia lebih milih mati. Tapi pas ngelihat Himiko ngeluarin beam, Akechi pun lari. Nah malahan ini kesempatan buat Himiko. Himiko pun ngelempar beamnya ke Akechi sampai Akechi kena ledakan dan mati. Jatuh ke sungai. Himiko terusan turun ke dekat air terjun buat ngebersihin dirinya. Di momen inilah akhirnya dia ketemu sama sang MC kita, Sakamoto Ryota. Tapi ketika ngelihat Ryota, Himiko langsung kabur. Ternyata Ryota itu ngejar. Nah dia malah papasan sama om-om yang namanya Taira. Akhirnya si Taira ini ngejelasin semua yang dia tahu dari permainan ini. Taira ngejelasin sama hal yang kejadian sama mereka semua di pesawat. Jadi di pesawat tuh ada banyak orang. Nah tiba-tiba di layar tuh nampilin pria bertopi yang ngejelasin alasan mereka semua diculik. Mereka dipaksa buat main game bunuh-bunuhan pakai beam di sebuah pulau. Cara keluar dari pulau itu mereka harus ngumpulin 8 chip. Artinya mereka harus ngebunuh 7 orang. Nah kata Taira, Ryota ini kenal sama pria bertopi itu. Tapi si Ryota nggak inget sama sekali tentang kejadian di pesawat. Karena ternyata sebelum turun dari pesawat itu, si Ryota ini dilukain di bagian kepala sama para penjaga. Akhirnya Ryota bareng Taira pun kerjasama buat nyari jalan keluar dari game ini. Tiba-tiba lewat pesawat ngejatuhin airdrop. Mereka pun nyari lokasinya. Tapi sampai sana mereka diduluin sama cewek cuy. Nah sialnya nih cewek nggak tahu kalau udah ada orang yang masang jebakan beam di situ. Jadinya dia auto meledak. Datanglah cowok yang masang jebakan itu. Terusan dia pun ngambil airdropnya. Plus chip punya cewek yang udah mati itu. Yatta! Atashi no mon da! Nanda? Torangu ga bakatsu shita no ka? Mereka pun lanjut nyusurin hutan. Tapi mereka terkaget-kaget ketika ngelihat seorang bocah yang udah berhasil ngebunuh orang. Kita flashback ngeliatin masa lalu si bocah itu yang namanya Kosuke Kira. Yang ternyata dia ini pernah ditangkap gara-gara kasus pemerkosaan dan pembunuhan 3 wanita sekaligus. Nggak main-main nih bocah. Tapi dia berhasil lolos gara-gara masih di bawah umur. Umurnya tuh 14 tahun. Kita lanjut ke adegan pas si Kira ini udah ada di pulau, dimana dia sekelompok sama bapaknya sama pengacara yang pernah nanganin kasusnya dulu. Nah emang nih bocah tuh dari dulu tuh punya jiwa-jiwa psikopat. Dia iseng ngebunuh hewan-hewan kecil yang dia temuin, kayak katak dan lain-lain. Tiba-tiba mereka ngelihat pesawat ngejatuhin airdrop. Buru-buru mereka bertiga nyamperin. Ternyata malah jatuhnya di atas pohon. Dengan kasar bapaknya tuh nyuruh si Kira buat makein beamnya di pohon itu. Karena si bapaknya ini tahu cuma pemilik beam yang bisa make beamnya masing-masing. Jadi beam punya Kira itu jenisnya implosion. Nah tas itu ya kayak biasa isinya makanan dan beberapa kebutuhan lain. Bapaknya Kira ini pakai itu biar 2 orang itu tuh patuh sama dia, si anaknya sama pengacara. Si bapaknya ini kasar banget. Setiap anaknya tuh ngelakuin kesalahan sedikit aja, selalu di KDRT. Itulah yang buat Kira muak dan jadi suka nyiksa orang lain gara-gara siksaan dari bapaknya. Karena makin hari makin parah siksaannya, disinilah si Kira ini udah nggak tahan. Akhirnya si Kira ngelawan balik.
Dan akhirnya dia masang BIM punyanya ke bapaknya sendiri. Dan badan bapaknya pun langsung bolong. Nah, si pengacara ini pun takut dan pergi ninggalin Kira. Kita balik lagi ke masa sekarang, di mana Ryota itu bareng Taira akhirnya ketemu sama Kira yang udah habis ngebunuh bapaknya sendiri. Kira ngambil beam cracker punya bapaknya dan ngejar dua orang ini. Karena Taira keluka, Ryota lah yang bakalan ngadepin Kira sendirian. Pas dua orang ini ketemu, mereka langsung sadar kalau mereka berdua ini sama-sama pemain game online Betum. Terus si Taira balik lagi ngambil chip punya bapaknya Kira. Akhirnya Kira ngeluarin beam punyanya yang OP. Pas dikeluarin untungnya cuma nempel di tasnya Ryota doang. Dengan insting pro playernya, Ryota pun ngelawan balik. Dia nerima serangan beam Kira pakai tas kosong. Terus Ryota pun kabur. Nah, di game ini kan bisa ngelihat posisi lawan pakai radar di tangan. Disinilah pinternya Ryota. Dia netralisir pelacakan itu dengan cara ngelacak balik. Ketika dua orang sama-sama ngaktifin radar, maka radarnya tuh bakalan gak berfungsi. Insting pro player mah emang beda, bukan main. Dan akhirnya Kira berhasil kena bom cracker punya Ryota. Ryota pun ngiket Kira di pohon biar gak kemana-mana dan ngerampas semua beam punyanya Kira. Pas Ryota nyebutin namanya, barulah Kira sadar kalau yang dia lawan ini ranking 10 dunia game Betum. Sakamoto. Masaka, Nihonjin yuitsu no sekai ranker, ano Sakamoto. Kita terusan ke keluarganya Ryota. Nah, bapaknya Ryota tuh pas balik kerja kaget ketika nemuin istrinya tuh mau bundir gara-gara ngerasa bersalah, udah daftarin anaknya sendiri, si Ryota itu, buat main game bunuh-bunuhan ini. Kita terusan balik lagi ke Ryota sama Taira. Mereka berdua tuh nemuin mayatnya Akechi yang hanyut di sungai. Ryota mau ngecek ke atas air terjun, dia malah nemuin mayat yang udah busuk di dalam hutan. Pas keluar hutan, Ryota pun ketemu lagi sama Himiko. Himiko yang udah trauma dan gak percaya sama batangan manapun akhirnya nyerang Ryota pakai beam. Ryota pun mau ngedeket tapi hampir kena stun gun itu. Ryota berhasil nendang tangan Himiko sampai stun gun itu kena ke Himiko sendiri. Himiko pun pingsan. Hampir aja Ryota kegoda ketika ngelihat badan aduhainya punya Mbak Himiko ini. Tapi dia kuat iman dan milih buat ngegendong Himiko ke tempat aman. Daimashiki beam. 前なんかに侵されるくらいなら体のままで死んだって。Ryota, Taira, sama Himiko pun kumpul. Himiko bilang alasan mereka ada di tempat ini karena ada orang terdekat mereka masing-masing yang nyalonin mereka buat ikut game ini. Pas lagi ngobrol-ngobrol ini, tiba-tiba datanglah sebuah komodo yang nandain kalau pulau yang mereka datengin ini ada di Indonesia, cuy. Oi, tasukani kita de. Hanno ga nai. Nanya are wa? Oh, Tokage. Komodo dragon ya. Buat ngindarin komodo itu, mereka pun jalan nyusurin sungai. Pak Taira tuh sempet kegigit sama si komodo. Akhirnya mereka pun kabur dari situ. Tapi ketika komodo nyerang lagi, akhirnya Taira sama Ryota pun kepisah. Tapi untungnya Pak Taira tuh balik lagi dan berhasil ngelempar dan ngusir komodo pakai beam yang ternyata tipe homing yang bisa ngelok dan ngejar target. Mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah bangunan. Ryota pakai beam gas beracun punya Himiko dengan cara ngaktifin beam itu pakai tangan Himiko yang masih pingsan. Dan akhirnya para komodo itu pun pada balik lagi ke hutan. Di dalam gedung mereka ngelihat ada bekas darah kering. Nah, di situ Ryota sadar kalau pulau ini udah sering dijadiin buat permainan game Betum ini. Mereka berdua pun ngerawat Taira yang kakinya luka di situ. Kita ke orang-orang di balik game ini, yaitu sebuah perusahaan pencipta game online.
perusahaan yang namanya Tyrannos Jepang. Nah, orang yang bertopi merah ini yang namanya Gemu adalah otak dari sebuah game betum real life. Kita balik lagi ke pulau. Ternyata si Himiko ini masih belum percaya sama Ryota. Jadinya Ryota pun juga curiga sama nih cewek sebenarnya siapa. Kenapa dia bisa dapat banyak BIM. Pas lagi debat ini tiba-tiba mereka ngerasa ada orang yang pakai radar. Karena Himiko udah ketahuan, dia nekat buat pergi sendirian. Tapi Ryota dengan tampan dan berani gantiin buat mancing musuh pergi dari tempat ini. Sonohana, 誰ぞ来たんか。動かないでください。もう見つかってないでしょうね。私反応。俺がおとりになって巻いてくる。戻ったらさっきの続きだ。 Kita lanjutin ke part kedua.